kemarin disebutkan urusan gitu ya, aktivitas, kegiatan ya, perilaku termasuk di sana semua itu. Pertama memang bisnis itu ada aktivitas ya, ada sebuah proses, ada kegiatan yang dilakukan oleh orang. Tidak salah itu disebutkan sebuah bisnis. Tetapi bagi orang ekonomi itu baru tangga pertama yang disebutkan sebuah bisnis. Ya, baru tangga pertama itu disebutkan sebuah bisnis. Karena orang ekonomi ini banyak variabelnya ini. Kalau misalnya jual beli ya, penjualan sama saja ya. Kemudian perdagangan gitu ya, itu sama ya. Dalam aktivitas ini ada planning ya, ada planning. Orang ingin membuat sesuatu aktivitas apa hari ini, itu level pertama yang disebut dengan bisnis. Jadi kalau orang menyebutkan apa itu bisnis, itu suatu kegiatan, suatu aktivitas, suatu urusan, itu level yang pertama ya. Kemudian aktivitas itu apa ya? Sesudah kita melakukan aktivitas, kemudian apa yang dilakukan sebenarnya di dalam aktivitas itu baru disebutkan bisnis. Tadi kalau kita ambil yang dihasilkan apa kira-kira dari sebuah bisnis itu? Bukan. Jadi ada barang dan jasa. Jadi kalau kita ingin berbisnis, ada aktivitas kita dan itu harus menghasilkan barang dan jasa. Ya. Kan ada dua macam ya yang diproduksi itu. Kan ada produksi ya, produksi itu kan aktivitas. Ada barang yang dihasilkan berupa barang, berupa jasa. Kita boleh memilih apakah barang aja atau jasa saja atau kombinasi dari keduanya itu. Jadi aktivitas kita itu supaya dikatakan bisnis harus menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalau hanya beraktivitas saja kesana kemari, kegiatan di mana-mana, ya hanya ngerumpi, hanya untuk bincang-bincang saja, tidak ada barang yang dihasilkan, tidak ada jasa yang dihasilkan, itu belum sebuah bisnis bagi orang ekonomi. Dua kriteria, pertama beraktivitas, berproses, kegiatan, yang kedua ada barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian ini ada individu atau kelompok, karena kan harus kita berhubungan dengan orang ya, baik orang individu ataupun kelompok. Artinya ada mitra kita ya. Orang berbisnis kan harus ada mitra. Kalau ada mitra tak berbisnis hanya urusan sendiri saja ya, karena nanti pada akhirnya barang dan jasa yang kita hasilkan itu akan berkaitan dengan orang-orang itu. Jadi kita harus bermitra, berhubungan dengan orang dan kelompok. Jadi kalau orang ekonomi, kalau ingin berbisnis, ya harus dipikirkan siapa mitra kita, siapa teman kita, ya supaya barang kita itu nanti ada manfaatnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian barang yang kita jual apa itu harus ada apa lagi ya? Sudah ada individu, ada barang dan jasa, kemudian harus ada nilai tadi ya, nilai ya, ada nilai tadi ya, ada nilai, ada harga ya, ada harganya gitu ya. Jadi dibuatlah barang ya yang ada harganya, yang ada nilainya, kemudian ada kebutuhan sama ya, kebutuhan ya. Yang dibutuhkan orang, ada harga, ada barang dibutuhkan orang, baik barang maupun jasa itu harus dibutuhkan orang. Jadi jangan sekedar membuat barang aja, ya, mengorbankan jasa aja, tapi tidak berharga, tidak bernilai bagi orang. Jadi orang ekonomi yang dilakukannya itu menciptakan barang dan jasa itu harus ada nilainya, harus ada harga, apapun itu barang dan jasanya yang akan dibuat. Jadi jangan sekali-sekali melakukan kegiatan kita berminta sama orang, kita bermanfaat sama orang, atau kita keluar rumah tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya, ya. Apalagi kalau misalnya justru orang menilainya secara negatif, itu lebih bermasalah lagi. Barang yang kita buat itu merugikan orang, gitu. Kegiatan yang kita buat itu merugikan orang, tidak ada nilainya sama orang, itu jadi bermasalah. Kemudian kalau ada nilainya, maka ada tadi komersil, jual beli, ya, kalau sudah ada jual beli, ada tadi ya, jual beli, ada komersil, jual beli ya, komersil. Kalau sudah ada harga, ada nilai, maka bisa kita jual.
dijual. Jadi kita membuat barang harus barang yang bisa dijual. Ya, artinya harus barang yang dibutuhkan orang. Kalau kita mau berbisnis tapi kita ciptakan barang, kita buat barang, orang tidak butuh, tidak ada nilainya, tidak bisa dijual, percuma. Ya, kita akan rugi kita kalau tidak bisa dijual barangnya. Jadi komersil itu kan suatu barang yang bisa diperjualbelikan. Orientasinya apa? Kalau sudah bisa dijual, memang kita harus mendapatkan tadi ada laba ya. Ada laba dari barang dan jasa itu, tapi ini harus bisa dilakukan secara profesional ya. Bahwa mekanisme walaupun barang itu sudah bernilai ya, kemudian dibutuhkan orang, kemudian harus ada manajemennya itu yang secara profesional sehingga barang kita itu benar-benar diketahui orang karena barang-barang yang dibutuhkan orang itu dan tahu dia manfaat yang didapatkan dari barang yang akan dibelinya itu. Itu harus dibutuhkan orang-orang profesional untuk itu. Ada tenaga-tenaga ahli yang berbeda dengan itu, ya. Jadi kita pun harus punya kemampuan itu supaya bagaimana barang itu dibeli orang, kemudian kita mendapatkan laba. Ya, itu syarat supaya kita sebutkan semua bisnis. Ya. Nah, jadi jangan katakan bisnis hanya sibuk sana kemari. Biasanya orang Indonesia suka begitu. Kenapa? Buat kegiatan, ya kalau di organisasi ada seksi sibuk, gitu ya. Nah, seksi aktivitas yang di sini tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan, maka kita belum berbisnis pada hari itu. Bagaimana? Cocok? Kamu rasa? Ya kan? Jadi kalau orang di luar, kalau orang politik mungkin beda cara pandang dia terhadap bisnis. Kalau orang politik, bagi orang politik mungkin berbisnis itu adalah membangun strategi siang dan malam, ya kan? Bincang sampai pagi membicarakan sesuatu. Tapi kalau orang ekonomi memang dia harus jelas ya. Ketika dia mulai keluar rumah, kalau dia ingin berbisnis, di dalam kepalanya pasti sebuah rencana sudah ada, planning sudah ada, apa yang diproduksinya hari ini, ya baik barang maupun jasa, sesuatu itu akan dibutuhkan orang, itu akan laku, kemudian memberikan laba untuk dirinya, ya, memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Jadi itu komplit, baru disebutkan orang bisnis. Nah itu sudut pandang orang di ekonomi. Kemudian ada barang, pilihan kita dua barang dan jasa. Kalau dibilang barang apa? Apa yang disebut dengan barang? Produk. Jasa itu produk juga. Kalau barang aja apa itu barang? Bahan. Yang lain? Apa itu barang? Sesuatu yang jasa bisa juga digunakan. Kalau nggak digunakan gimana? Produk yang bisa disentuh sendiri. Ya, itu berupa produk yang bentuk fisik ya, bisa dimanfaat, bisa dilihat, bisa dipegang. Istilahnya itu tangible ya, dalam bentuk fisik. Jadi kita pikirkanlah hari itu apa yang bisa kita produk ya dalam bentuk barang dan jasa. Menghasilkan produk apa kita ya? Kan bisa produk yang sama sekali baru-baru kita ciptakan, bisa produk orang lain yang kita modifikasi, kita rubah, ya kan gitu dia kan yang kita lakukan. Kalau tidak bisa menciptakan yang benar-benar baru atau model yang lain, barang lain kita modifikasi. Kalau jasa, kalau jasa apa? Jasa. Sifatnya seperti apa kalau jasa? Tenaga ya. Suatu perilaku yang memberikan pelayanan terhadap orang gitu ya. Dari apanya itu yang dinilai, artinya dia intangible, tidak ini lebih cenderung kalau jasa ini tidak bisa dimiliki orang gitu. Hanya dia yang memilikinya gitu ya. Ketika melakukan pelayanan itu dia yang melakukannya ya, karena itu berupa
jasa gitu. Seperti bapak ini kan dalam rangka memberikan jasa ya, kan? Jasa pengajaran terhadap mahasiswa, ini bentuk jasa ya. Tidak nampak ya apa yang bapak ajarkan itu ya, apa yang bapak sebutkan tidak bisa kita apakan, tapi Tadi Pak, batin itu kan adalah berupa protein yang disebutkan terlihat, tapi jasa kan Pak berupa tenaga manusia gitu. Jadi Pak, di tengah zaman sekarang globalisasi kan ada juga bisnis, salah satunya bisnis pasar sedunia Pak, yaitu mungkin Facebook, Instagram dan sebagainya. Itu kan juga berupa bisnis. Jadi pertanyaan saya, itu masuk ke barang atau jasa? aplikasi ya. Jasa. Ada yang bisa kemana kira-kira ini? Jasa Pak. Karena dia berupa bentuk layanan. Nah, jasa ya. Ya, bentuk pelayanan ya, misalnya WA gitu ya, Facebook ya, diciptakan oleh Facebook itu siapa misalnya? Maaf, macam ada Zuckerberg ya. Oke. Bisa kita jadikan dia sebagai jasa ya. Bahwa sebenarnya kalau konteksnya aplikasi bentuk benda atau tidak ya? Kalau fungsi aplikasi itu bisa kita sebutkan jasa ya. Kalau aplikasinya Hah? Jasa ya? Jasa. Jadi karena memang dia hanya menyediakan pelayanan gitu ya, menyediakan pelayanan. Tapi kalau misalnya kalau restorannya itu semua produk bisa dimakan, itu bentuk barang dan jasa. Tapi kalau disebut pelayanannya itu disebut dengan jasa. Tukang pangkas gitu ya. Kalau tukang pangkas jasa. Walaupun yang dipakainya misalnya ada gunting, itu kan barang ya. Tapi bedanya tadi aplikasi itu tidak bisa kita sebutkan sebagai barang ya. Kalau tukang pangkas, guntingnya itu bisa sebagai barang. Kegunaan dari gunting itu menjadi jasa ketika dipergunakannya. Bisa ya? Oke, ditutup dulu. Profit tidak menjadi tujuan utama dia ya. Tidak menjadi tujuan utama. Tetapi kegiatannya itu adalah misalnya supaya memberi kesempatan terhadap orang. Kalau misalnya universitas, ini kan usaha juga ya. Memang ada tujuan profit usaha ini, ada universitas, karena kalau tidak ada keuntungan maka dia tidak bisa membelanjai operasionalnya, termasuk membiayai stafnya, dosennya, biaya pembelian peralatan itu semua itu ya. Tetapi dia tidak semata untuk orientasi profit. Kalau di profit, bapak rasa nggak layak misalnya kuliahnya cuma 10 juta ya. Termasuk juga dosen pengajar, kalau bicara keuntungan bapak rasa tidak layak ya. Tapi karena ada di situ tujuan sosial, maka itu bisa dilakukan. Coba Anda bayangkan ya. Nanti kan. Coba Anda bayangkan terjadi diminishing of return. Kan ada pernah dengar ya? Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah itu ya istilahnya. Diminishing of return. Hukum hasil apa? Semakin ditambah faktor produksi misalnya tenaga kerja, tetapi penghasilannya semakin berkurang. Nah, gitu. Jadi dengan dengan kombinasi beberapa faktor produksi ini, apa misalnya faktor produksi? Modal, apalagi? Faktor produksi. Faktor produksi. Barang nggak faktor produksi? Iya, barang. Metode, mesin. Pakai masuk faktor produksi. Nanti dibuka lagi ya. Ekonomi mikronya ya, bapak bukan dosen ekonomi mikro. Artinya dengan menggunakan resource itu ya, faktor-faktor produksi itu, kita hanya bisa memproduksi pada titik maksimum seperti yang bapak sebutkan. Kalau matematika ada titik maksimumnya, bukan dengan
produksi sebesar-besarnya nggak bisa ada titiknya. Keuntungan itu pun seperti itu. Karena tingkat produksi ini kalau sudah terbatas tingkat produksinya maka keuntungan itu pasti akan terbatas pada titik ini. Nah, itulah ekonomi sebenarnya. Jadi tak bisa kita definisikan seperti yang tadi itu. Kalau sebesar-besarnya kan ada batas tuh ya, tak terhingga. Nah, tak terhingga. Jadi sudah ada. Jadi orang kadang-kadang memandang ekonomi ini seperti itu ya. Walaupun untuk menghasilkan profit, tetapi sebenarnya ada batasnya ya, dengan segala faktor produksi yang dia miliki itu. Kemudian tujuan sosial tadi ya, sama sekali mengharapkan keuntungan. Kemudian ada kombinasi dari keduanya itu. Jadi termasuk kalau kita yayasan ini kombinasi. Kalau yang tidak sama sekali mengharapkan itu seperti misalnya yayasan gereja gitu ya. Yayasan gereja membuat sekolah gratis misalnya, tapi dana-dana dari jemaat-jemaat gereja itu. Jadi dia tidak perlu uang sekolah, tidak dibebankan uang sekolah dari siswanya. Sama juga dengan panti asuhan misalnya gitu. Nah, itu bisa juga ya. Ada donatur. Kan tidak bisa dipungut biaya dari orang yang panti asuhan ya. Nah, kalau panti jompo sekarang sudah mulai ya. Orang menitipkan orang tuanya ada membayar di situ karena untuk merawat orang tuanya. Donaturnya karena kenapa? Banyak orang tua ternyata anaknya kan kaya gitu ya, punya penghasilan. Jadi orang nggak mau masa orang tuanya gratis anaknya kaya